Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Ini bulan Juli tahun 2023 ya. Kalau kita amati market LCD monitor sekarang ini sedang seru ya. Baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen, dari vendor, ini dua-duanya ada pergeseran ya. Dari sisi end user sudah semakin pintar dalam memilih produk, dan dari sisi produsen itu juga sangat atraktif untuk menawarkan produk-produk mereka untuk meraih market yang ternyata cukup gede ya, di Indonesia terutama ya. Ya kalau kita lihat ke belakang ya beberapa mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, ketika masih menggunakan monitor CRT, monitor tabung, lalu mulai beralih ke LCD, demand terbesar di market itu adalah size yang 16 inci ya, tepatnya di 15,6 inci. Itu kecil banget, ini 24 inci, kecil banget. Sekarang udah nggak ada ya yang 15,6 inci. Lalu pelan-pelan bergeser ke size yang lebih besar, 18,5 inci, 19 inci, terus orang juga sudah mulai mencari yang resolusi lebih tinggi. Waktu itu tiba-tiba 22 inci jadi pelimandaan baru, karena memang size yang paling terjangkau yang memiliki resolusi Full HD. Nah sekarang ini kayaknya sudah berubah ya, 22 inci sudah nggak banyak yang lirik, dan harganya pun tidak terpaut banyak dengan yang 24 inci. Dan sepertinya sekarang 24 inci adalah standar baru ya, jadi memang market terbesarnya sepertinya di 24 inci. Dan kelihatan juga kalau dari vendor-vendor monitor, di size 24 inci itu mereka sangat atraktif ya. Banyak banget tipe produk mereka, dan mereka selalu menawarkan campaign-campaign untuk merebut market yang memang gede ya di 24 inci. Nah dari sisi end user sendiri juga semakin pintar ya. Mereka juga sudah mulai paham untuk memilih sebuah LCD monitor. Jadi beberapa pertanyaan yang paling sering saya dengar, yang pertama adalah jenis panelnya ya. Mereka selalu menanyakan panel yang digunakan itu apa ya. Jadi memang tidak semua LCD monitor itu menggunakan jenis panel yang sama ya. Secara umum ada 3 jenis panel yang beredar di market ya, ada TN, ada VA, dan juga IPS. Dan ketiga jenis panel ini sebenarnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya, dan juga memiliki keunggulan sendiri-sendiri sebenarnya ya. Cuman secara umum orang beranggapan bahwa IPS panel itu adalah panel terbaik untuk sebuah LCD monitor entry level ya, yang kelas-kelas consumer ya. Dan memang ini tidak bisa dipungkiri ya, karena memang secara umum memiliki beberapa keunggulan yang cukup signifikan ya, dari reproduksi warna, juga dari view angle, dan beberapa keunggulan lainnya. Jadi sudah sangat lazim, sudah sangat common ketika sebuah LCD yang menggunakan IPS panel itu dijual lebih mahal dibandingkan LCD lain yang menggunakan panel VA maupun TN. Oke, itu ya, dari sisi produsen juga atraktif sekali, dan dari sisi konsumen juga semakin banyak pilihan, dan juga konsumen semakin paham tentang sebuah LCD monitor. Dan di samping saya ini ada sebuah produk ya yang sedang hype juga di market. Tongkrongannya sih biasa aja ya, desainnya nggak ada yang istimewa, cuman ternyata ada beberapa poin yang sangat menarik dari produk ini. Habis ini kita akan bahas produk ini, sebuah LCD monitor 24 inci dari ViewSonic. Oke, ini adalah ViewSonic VA2418SH. Kalau kita ngomong secara brand ya, brand ViewSonic ya, memang mungkin sebagian dari kalian masih sedikit asing dengan brand ini ya. Padahal brand ViewSonic sendiri adalah brand sangat ternama ya untuk monitor LCD, dan juga untuk perangkat display lainnya seperti proyektor misalkan. Memang brand ini fokus untuk masalah display ya, entah itu LCD, ataupun proyektor, ataupun beberapa produk lain mereka yang berhubungan dengan display. Ini adalah American brand, jadi kalau saya lihat sejarahnya ini join antara Taiwan dan Amerika, cuman sekarang ini HQ-nya, headquarter-nya ada di California di Amerika Serikat. Jadi memang secara brand, karena ini fokus di satu segmen aja, display, jadi mungkin secara umum, orang-orang umum yang tidak berinteraksi langsung dengan produk mereka tidak terlalu tahu brandnya ya. Beda dengan brand-brand lain, misalkan Acer ataupun Asus, yang banyak banget produk lainnya di luar LCD. Misalkan ada notebooknya, atau kalau kita ngomong brand Korea ada Samsung, ada LG, bahkan sampai peralatan rumah tangga, AC, kulkas, TV itu ada ya brandnya. Jadi secara umum brand image-nya itu kuat di market ya. Cuman kalau ViewSonic memang spesifik ke display, jadi memang hanya orang-orang segmen tertentu saja yang kenal dan tahu bahwa brand ViewSonic ini adalah bukan brand main-main. Iya. Oke. Jadi walaupun image saya ViewSonic itu sebenarnya barang premium ya, cuman ternyata sekarang di market sudah banyak sekali barang-barang ViewSonic yang harganya sangat terjangkau. Dan salah satunya ini ya, 2418 ini adalah, saya tadi bilang di depan, kalau saya amatin di market sekarang adalah monitor 24 inci IPS termurah yang ada di market sekarang. Oke, habis ini kita akan detailkan produk dari ViewSonic ini 2418, monitor entry level mereka, 24 inci IPS 75 Hz, apa aja fiturnya, bagaimana kualitas panelnya, dan hal-hal lain yang bisa kita informasikan buat kalian.
Ya, ViewSonic VA2418SH, walaupun depannya VA2418 serinya, cuman ini panelnya IPS ya, bukan panel VA ya. Ya, secara umum sih ketika saya unboxing monitor ini, kelengkapannya tidak ada yang istimewa ya. Kelengkapannya ya kabel power, kabel HDMI 1, terus buku manual, udah itu aja, nggak ada yang lainnya. Dan juga ada standnya terpisah waktu itu ya, standnya terpisah, tapi tidak ada yang istimewa di paket penjualannya. Dan secara bentuk fisik juga tidak ada yang desain juga tidak ada yang istimewa ya, seperti monitor basic lainnya. Tapi ketika kita nyalakan, saya sudah bisa admit kalau ini adalah panel yang berkualitas ya, IPS beneran ya. Dari ketajaman warna, reproduksi warna, saya sudah bisa ngerasain kalau ini memang panelnya berkualitas. Oke, sebelumnya kita coba bacakan dulu ya spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang ada di websitenya. Pertama, ini nama lengkapnya adalah ViewSonic VA2418SH. Ini 24 inci, tepatnya viewable areanya itu di 23,8 inci diameternya. Terus IPS teknologi, Full HD untuk resolusinya, terus kontras rasio 1000:1 dengan aspek rasio 16:9, terus tingkat kecerahannya itu 250 kandela per meter square. Terus untuk refresh rate-nya 75 Hz dan color gamutnya untuk NTSC-nya 72% dan untuk sRGB-nya 104%. Jadi lumayan tinggi untuk color gamutnya ya, untuk coverage color gamutnya ya. Ya, secara umum tidak ada yang istimewa dari fisiknya. Terus kalau kita lihat dari inputnya juga biasa-biasa aja. Ada sebuah HDMI 1.4, juga ada sebuah VGA card input. Jadi ada DSAP sama HDMI untuk inputnya. Sebuah audio output, jadi audio outputnya ada di sini. Kalau kita mau menggunakan headset bisa dicolok ke bagian belakang, ada audio outputnya. Dan juga untuk navigasinya belum menggunakan joystick, masih menggunakan 5 tombol. Di sini ada 5 tombol dan keterangannya ada di bagian depan ya. Ya, itu aja secara fisik, secara build quality cukup solid. Plastik yang digunakan juga cukup solid, kaki juga cukup kokoh. Untuk pergerakannya hanya bisa tilt aja ya, nggak bisa naik turun dan juga tidak bisa belok kanan kiri. Apalagi di swivel nggak bisa ya, seperti halnya monitor basic lainnya. Habis ini kita akan coba cek ya kualitas panelnya dan keakuratan warnanya. Kita akan menggunakan SpiderX dan saya untuk pengujian kali ini dibantu oleh LCD Monitor Jogja. Dan datanya akan saya tampilkan habis ini. Ya, ini kondisi default sebelum dikalibrasi. Kita akan coba lihat, kita ukur pakai SpiderX, akurasi warnanya bagaimana. Secara umum flash delta E-nya, akurasi warnanya itu cukup rendah ya, 1,55 ya. Cuman kalau kita detailkan memang masih ada beberapa warna yang meleset ya dari seharusnya. Jadi yang merah-merah ini adalah warna yang meleset. Kalau kita detailkan lagi ada warna merah di sini yang meleset, terus warna hijau, warna kuning, warna hijau muda dan juga warna oranye. Ini bisa kelihatan di bagian bawahnya ada beberapa gambar. Titik yang besar yang tidak berwarna itu adalah titik idealnya ya, sedangkan titik yang berwarna itu adalah warna yang dihasilkan oleh si monitor, yang direproduksi oleh monitor. Memang kelihatan masih ada jarak antara titik ideal dan warna yang dihasilkan, makanya disebut tidak kurang akurat ya. Nah, kita akan proses kalibrasi dengan SpiderX dan kita akan lihat hasilnya. Ketika setelah dikalibrasi dan di load file ICC-nya, delta-nya turun jadi 0,3 ya. Dan semua warna-warna tadi yang kurang akurat sudah menjadi akurat ya. Dan kalau kita lihat ke bawah, itu lingkaran yang tadi itu sudah jadi satu ya. Jadi warna yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan referensi titik yang seharusnya. Jadi secara umum sudah cukup akurat warnanya. Jadi proses kalibrasi sendiri setelah kita kalibrasi dengan SpiderX itu akan menghasilkan file ICC. Nah, ini kita load lewat color management di Windows. Kita simpan dulu filenya. Kita buka color management, kita cari filenya dan kita load di sini. Di sini kita simpan di My Document. Dan ini kita load ya. Kita load, jadikan default profilnya dan juga masih ada beberapa setting manual di OSD-nya monitor seperti brightness, contrast, dan RGB-nya. Kita setting manual, brightness-nya 14, contrast-nya 70. Juga red, green, blue-nya kita sesuaikan dengan angka ini yang dihasilkan oleh SpiderX, maka akan dihasilkan hasil seperti tadi. Overall setelah dikalibrasi, color gambutnya semakin lebar ya, sampai 109% ya untuk sRGB-nya, dan juga Adobe RGB-nya naik 75,1% dan DCI Fidelity-nya juga naik. Jadi membuktikan bahwa secara panel cukup berkualitas sehingga ketika dikalibrasi bisa sangat akurat warnanya. Oke, kita sampai pada akhir video ya. Kita akan coba ambil beberapa kesimpulan tentang produk ini, ViewSonic VA2418SH ya. Ya, kita mulai dari poin positifnya dulu ya. Jadi produk ini
poin positif pertama adalah di panel ya. IPS panel yang digunakan ini kok IPS panel yang cukup berkualitas ya. Jadi of the box tadi kalau dari sampel yang kita coba tadi, average delta E-nya, akurasi warnanya itu sudah cukup akurat sebenarnya, sudah di bawah 2 ya, walaupun tidak sangat akurat, cuman sudah tergolong cukup akurat. Tapi kalau pekerjaan kalian butuh akurasi warna yang sangat tinggi dari sebuah monitor, panel monitor ini masih sanggup dikalibrasi untuk menjadi sangat-sangat akurat. Jadi ketika kita sudah kalibrasi, kita load ICC profile-nya lewat file manajemen di Windows, kita setting manual monitornya, itu bisa sampai ke 0,3 average delta E-nya, sudah sangat-sangat akurat, sudah sangat layak untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh akurasi warna tinggi, seperti misalkan desain grafik ya. Oke, itu poin pertama ya, kualitas panel saya acungi jempol. Terus yang kedua masalah harganya sangat kompetitif ya. Bahkan kalau saya survei di market untuk international brand, panel IPS size 24 inci dengan refresh rate 75 Hz, ini adalah produk termurah ya. Jadi exactly itu harganya sekitar, kalau saya lihat di marketplace sekarang di Juli 2023, itu sekitar 1.270.000 sampai 1.280.000 rupiah. 1.280.000 rupiah ya. Masih sangat terjangkau ya. Terus yang ketiga adalah, poin positifnya adalah garansinya selama 3 tahun ya. Jadi kalau kalian pilih produk ini, paling enggak selama 3 tahun ke depan kalian akan merasa aman dan nyaman, karena ini di cover oleh garansi selama 3 tahun termasuk panelnya. Ya, terus apa hal yang perlu diperhatikan? Saya cuman agak navigasi menunya ya. Belum menggunakan joystick ya, masih menggunakan 4 tombol, dan saya pribadi harus menyesuaikan, menerka-nerka dan mengira-ngira ya untuk memilih menu atau mengeksekusi menu dari 4 tombol yang ada di belakang monitor ini. Jadi kalau diganti joystick panel, joystick navigasi, saya rasa itu lebih nyaman dan lebih enak ya. Oke, secara build quality oke, secara layar oke banget. Terus sebenarnya peruntukannya cocoknya buat siapa monitor ini ya? Jadi buat kalian yang ingin memiliki monitor dengan budget terjangkau, atau kalian ingin rakit PC dengan budget yang mepet ya, ini jadi alternatif yang sangat menarik ya, karena harganya cukup murah ya. Dan kalau kita ngomong, mungkin dari kalian ada yang ngomong mendingan 100 Hz aja ya. Karena sekarang juga yang 100 Hz itu sedang booming ya, sedang turun harganya ya. Orang yang uangnya nggak cukup untuk beli 165 atau 144 biasanya larinya ke 100 Hz ya. Tapi kalau kita ngomong di VisionX sendiri ada juga produk 100 Hz yang cukup fenomenal, yang cukup laris ya. Omni 100 Hz ya. Itu perbedaan harganya masih cukup banyak ya. Kalau saya bandingkan dengan harga ini, bisa 300 sampai 400 ribu rupiah lebih mahal yang 100 Hz ya, dengan perbedaan refresh rate 25 Hz ya. Dan sebenarnya secara umum itu perbedaan refresh rate itu hanya benefitnya buat gamers ya. Kalau untuk pengguna casual atau buat kalian yang spek PC-nya itu biasa-biasa aja, yang susah untuk mengenerate FPS di atas 60 untuk game-game AAA zaman sekarang, saya rasa motornya masih cukup aja, cukup layak aja ya. Atau kalian sudah punya notebook nih, ingin workspace yang lebih besar, kalian akan dapat experience yang berbeda ketika kalian membeli sebuah monitor eksternal 24 inci, karena biasanya layar kayak gini cuma 14 inci, kalian bisa punya workspace yang jauh lebih lebar dan tentunya akan lebih nyaman dalam bekerja atau berkegiatan berkomputer ya. Itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sebuah produk yang mungkin patut kalian pertimbangkan ketika kalian ingin memilih sebuah monitor ya, murah dengan kualitas panel yang bisa diacungi jempol, VisionX VA2418SH. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video yang singkat kali ini. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.